Kempang muntrobanya asir bejeng terawih. Imamnya dia kisi kencang. Kalau imamnya cepat, insya Allah banyak si berjemaah. Keng mun imam mah abid. Benih karo sing udah billahi maka saya tua hilang. Betul. Lah, ini bukan saya, Rasul yang menyatakan, idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Apabila di antara kalian diangkat menjadi imam, falyukhaffif, maka salatlah dengan cara ringan. Jangan terlalu lama. Yang makmum banyak yang punya penyakit asam urat. Mun mancing abid tak kuat, nggih. Kalau imamnya pakai lagu Mekah, terus yang dibaca surat pertengahan, insya Allah du malam seramih. Mari najeng bejeng nasa makmum. Otiaki lagu malam bak. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Ibu dia nyampit, billahi ku malam tak boleh boleh. Ini kalau saya ngode makin bak keluar, Allah. Siapa yang jadi imam tu? Ada apa bah? Aku yang ngambil keluar. Kamu macam ngambil betes terang. Ini suruh mulai tak mulai. Allah. Iya badin nak lah karabit cak masjid anyar coba kan ke masjid doje kau bungan lagi hamba nyari kasih kencang oleh semalam beli boleh mak boleh baca lah kencang kalau terus lagi tolpak tangan wah kita takbir imam malas tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أما بعد. العلماء والأمراء نخص بذكرهم حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب عقيل جعفر بن جعفر السقاف.
saya hormati, saya takdimi dan saya cintai, juga tidak lupa Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Segaf bin Hud Al-Jufri. Juga saya muliakan dan saya taati yang mulia Kiai Haji Subhan bin Mukhtar, Kiai Haji Zuhri selaku Ketua Takmir Masjid Rahmatan lil Alamin, Ketua Panitia Penyelenggara acara Nuzulul Quran dan peresmian Masjid Rahmatan lil Alamin, Kiai Abdul Aziz, dan seluruh para alim, para ulama, para masyayikh, guru-guru ngaji yang hadir. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu karena sebagian ada yang tidak saya tahu nama secara personal, namun meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi ta'zim dan hormat secara pribadi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, ketua RT 1 sampai 10 di lingkungan Kalibutu Timur, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin tanpa terkecuali, dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki, dan saya yakin hakul yakin seluruh yang hadir dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah takdirkan kita bermuajahah di majelis, di tempat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu masjid, di bulan yang sangat agung di antara bulan-bulan yang lain, yaitu Ramadan, di acara yang sangat dimuliakan Allah, yaitu majelis zikir. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini bukan cuma di Kalibutuh Timur, tapi kita dipersatukan kembali di surganya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam ini kita mengharap mudah-mudahan seluruh yang hadir masuk pada golongan dan kelompok yang disyafaati oleh baginda Rasul, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ada dua agenda acara. Yang pertama, peringatan Nuzulul Quran dan peresmian Masjid Rahmatan lil Alamin. Dengan peringatan Nuzulul Quran, semoga kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan generasi Qurani yang senantiasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tema, dan insyaallah ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nikah Madura napa beda secoba nih lah, campur. Berarti nanti saya ceramah bahasanya sesibak nih. Sesibak bahasa Madura, sesibak bahasa Jawa tak ngerti kok. Mun suruh bahasa Jawa billahi mulia boy itu nih. Lah bahasa Madura dengan bahasa Indonesia nih. Karena bahasa Surabaya ini saya ngerti cuma satu wedus. Selain wedus tak ngerti kia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Nuzulul Quran. Ma makna nuzul? Nuzul itu artinya turun. Cuman ulama memberikan penjelasan, turun di sini bukan turun secara hakikoh, tetapi turun secara majas. Kalau turun hakiki itu dari atas ke bawah, itu turun. Nuzulul Quran
turunnya Al-Quran itu bukan dari atas ke bawah. Karena kalau Al-Quran dinyatakan dari atas ke bawah, secara tidak langsung akan mempunyai pemahaman Allah ada di atas. Sementara akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempunyai keyakinan bahwa Allah itu di atas. Kenapa? Kalau kita mempunyai keyakinan Allah itu di atas, berarti Allah itu butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan orang kali butuh. Betul? Jadi yang dimaksud nuzul itu adalah min ratbatil ulya ila sufla, dari derajat yang tinggi kepada derajat yang lebih rendah. Allah diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, bukan Allah di atas Nabi Muhammad di bawah. Enggak. Kenapa saya perlu luruskan? Karena akhir zaman ini banyak anak-anak yang mengira Allah itu di atas, sampai ngupload status, saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam ini atas ya. Oleh karena itu nuzul turun, bukan turun secara hakiki, tapi turun secara majazi. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari derajat yang lebih tinggi kepada derajat yang lebih rendah. Kalau ada istilah SK camat turun ke lurah, bukan berarti kantor camat di atas gunung, tetapi status camat itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan Bapak lu. Wis paham? Jelas? Lah Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nabi itu mukjizatnya banyak. Nabi Muhammad ini kan mukjizat apa? Alladhi yanba'ul ma' min baini bananihi. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Ini mukjizat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan ketika Raja Habasyah tanya, kamu Rasul? Qala na'am. Kalau Rasul punya mukjizat, punya, silahkan buktikan. Rembulan itu dipanggil oleh Nabi Muhammad, rembulan mendekat, ketika hampir mendekati bumi, akhirnya di garis bagian tengah rembulan membelah jadi dua, satu ke laut, satu ke Dajjal. Yalah onggok dia gitu lah. Penting ngerti. Ngelor ngedul nge. Gak paham. Lu ke laut gak paham. Ya yang gak paham tanya sama yang paham. Itu penting lah gelak gelu. Beki Peleman tanya aki, saya ke gelak apa gelak ruaga? Lu kaki mau tak ngerti mak gelak kasih gelak kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jemari, ini mukjizat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, ini mukjizat. Tapi dari semua mukjizat baginda Rasul, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Kenapa kok Al-Quran yang terbesar? Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemari, itu tidak bisa lagi ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, bulan tidak bisa lagi dibelah ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Tetapi dengan Al-Quran sudah 1450 tahun Nabi Muhammad wafat, tapi Al-Quran sampai saat ini, sampai kepada kali butuh, makin banyak yang ngaji, makin banyak yang hafal Quran. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Nah, warla apal make fidunat tolo apa? Lah semua mukjizat Rasul itu hilang, tapi Al-Quran sampai saat ini masih ada. Lah mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, punya kekuatan besar, sesuatu yang luar biasa. Kalau bulan bisa dibelah, pantas, itu luar biasa. Keluar air dari jari, itu luar biasa. Dan kalau Al-Quran itu mukjizat, kehebatan Al-Quran itu apa? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Dulu ada syair, waktu kita sekolah ada syair seperti ini. Kalamun qadimun la yumallu
tanazzaha an qaulin wa fi'lin wani bihi ash lidai wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati kalamun qadimun ente ambu tak ada mari pengajian namun boleh kalamun qadim ma makna al-qadim. Al-Quran itu kalamun qadim, kalam yang paling awal. Kalau bahasanya Gus Dur, Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis. Iku wajangan lantan cepaki inje. Kalau pakai bahasa Inggris seperti ini, Al-Quran soce. Di bahasa Inggris ya, saya baca norok. Wis, sing Jawa menengai. Debuna Guste ta etolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edelem toreta menaki edalem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji kalamun qadim, kalam atau ucapan yang paling awal. La yumallu sama'uhu, yang tidak pernah bosan didengarkan. Tidak ada satupun yang tidak membosankan didengarkan berulang kali kecuali Al-Qur'an. Coba sampeyan wis seneng lagu apa saja kalau diulang-ulang tobuk panabit. Mungkin apa nggih? Sengkah apa tak sengkah? Buktinya Indonesia itu dari zaman ke zaman yang kita dengarkan selalu berbeda-beda. Pada tahun 2022, halo Besti. Nggih napa nggih? Mari Besti kita mari. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Lembok seadaan. Halo guys, kok. Nggih napa nggih? Berbeda-beda. Tahun 2021 itu coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada. Maafan lu. 2022 auba boleh biwir berem-berem jawer hayang panon coklat kopi susu ngalle ka Madura lain boleh. Oh bu lancang loros celeng eri bondi duwe ngak museng duwe ngak museng. Lekan nggih kan beda nggih. Kalau kelompok yang ibu-ibu ini yang ada di sebelah timur lain lagu naria. Berulang-ulang kali telah ku kata ngapa? Lah kenapa sekarang kok
berubah-ubah. Manusia itu punya sifat tobuk, bosan. Lah, sementara Quran dari zaman ke zaman, dari Nabi Muhammad sampai sekarang, Quran tidak pernah berubah. Bahkan Al-Quran tidak pernah membosankan. Jangankan dari tahun ke tahun, kita baca sekarang, kita ulang ayatnya, kita tidak bosan mendengarkan. Selain Al-Quran, kita baca koran, kalau diulang-ulang bosan. Coba ada koran kita baca, telah terjadi kebakaran di rumah sakit, 3 dokter terbakar, 3 mayat melarikan diri. Kita baca 5 kali, muntak nguncak ya. Telah terjadi kebakaran, 3 dokter terbakar, 3 mayat melarikan diri. Telah terjadi kebakaran di rumah sakit, 3 dokter terbakar. Itu kalau diulang-ulang, yang mendengarkan itu enak. Nah coba ibu-ibu yang sering baca Yasin Fadilah, Yasin Fadilah diulang apa enggak diulang? Bosan apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Baca Yasin Fadilah? Enggak, hafalnya cuma Yasin itu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Nih, Ramadan. Ba'da tarawih pasti kita mendengarkan ada orang tadarus di masjid. Betul? Selama 1 bulan tiap malam kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Betul? Tobuk napa buntan? Cuman saya selalu mengingatkan di mana-mana, kalau bacaannya belum lancar, usahakan ngajinya jangan pakai mic. Ket nyelket emur tupat tubun mordejen di masjid boy. Ada apa? Niser seadente. Udah gitu lagunya pakai lagu Cina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lagu Cina asli. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lewat nyahut hayya walladina kafaru wa kaddabu bi abi. Sini tene nyampit badung ben Quran aja conge kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Al-Quran ini satu-satunya kalam yang diulang, kita dengarkan, kita baca berulang-ulang. Kita tidak pernah jenuh dan tidak pernah bosan, tidak sama dengan yang lain. Dan Al-Quran selalu cocok dengan kondisi hati seperti apapun. Hati dalam keadaan bahagia yang kita dengarkan Al-Quran cocok. Hati kita dalam keadaan bersedih yang kita dengarkan Quran cocok. Selain Quran tak bisa kak. Tak berjaya coba beda acara mantan, acaranya mantenan, petek lagu dangdut ya cocok jak mantan bunga. Mun petek dangdut beg cocok gini bang gini. Ada acara mantenan terus sound sistemnya yang disetel dangdut. Atau kita gitu kereta berangkat. Atau kita gitu. Are pemulai kadek boy dana. Panitia jadi sepeda panitia. Are bahaya tang lagu kalak kebi dah. Lagu-lagu mun ngonceng gula boleh cek begintar kak nih. Tali ikat yang listrik boy. Beda aja gejuk-tojuk nang tenang lah dia. Kancana hilang kebi dah mata banyak besar dia nak gila. Yang gula tak pati sedang jaga nih. Kalau mbak gula tu mandi jaga, terok perempat si aja geburu. Memang tuh orang. Aneh gula jaga terok perempat billahi saja geburu ke ada. Jadi kira pikir orang jaga nih kemun tempo dapat selamat ruang. Mentah berjaja, coba terok perempat elang di maksa seragaman. Ada acara resepsi perkawinan, terus musiknya dangdut, cocok. Nah kalau ada orang meninggal dunia, terus petai dangdut,
hari ini saya walau gue boleh pentung benak wabi kok kemarin ini watak mantoman sekali. Ada cerita nak kiai tak betah saudara. Lah sementara Al-Quran coba dalam kondisi hati bahagia Quran cocok. Ada acara perkawinan sound sistemnya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm. Cocok napa tak cocok? Beda orang kabatian sedah dalam keadaan berduka bersedih hati Quran. Saya napa tak saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Menterasa kita gua darusan di orang itu. Lah makanya Quran ini i'jaznya selain sastra, Al-Quran sampai sekarang satu-satunya kalam yang tidak pernah bosan kita baca, tidak pernah bosan kita ulang, tidak sama dengan yang lain. Dan ini tidak dimiliki oleh bacaan-bacaan lain yang kita dengarkan, hanya Al-Quran yang tidak membosankan. Yang kedua, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Al-Quran terlepas dari campur tangan manusia, tidak ada satu orang pun yang mampu mengubah Al-Quran. Kalau ada, pasti ketahuan. Kenapa kok bisa? Karena Allah sengaja memperbanyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Jangankan sampai berubah satu kalimat, satu ayat, satu huruf kita buang, akan ketahuan. Itulah hebatnya Al-Quran. Coba kita lihat kitab-kitab yang lain. Pindah ke Inggris, berubah jadi bahasa Inggris. Pindah ke India, kitab itu berubah menjadi bahasa India, tapi Al-Quran kemanapun dia akan tetap berbahasa Arab, yang ada hanyalah terjemahannya sesuai dengan negara masing-masing. Di Indonesia pakun nggih napa nggih? Jadi Al-Quran sholat itu sama, nggak akan berubah. Sholat itu meskipun di India tetap Allahu Akbar, nggih. Sholat itu meskipun di Surabaya nggak jadi Allah gede, nggak. Sholat itu ke Banjarmasin nggak jadi Allah ganal punten. Quran sholat ini nggak akan berubah, karena Rasul yang menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya sholat. Makanya ketika dulu Roy di Malang menyatakan sholat pakai bahasa daerah, tidak bisa dilanjutkan, dan yang pencetus ajaran ini dihukum. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau sholat harus pakai bahasa daerah, iya mau nekanto jak coba kapi mun bejang nang Istiqlal Jakarta pada bodoh sering Arab Allahu Akbar, yating bodoh dengan Inggris Allah is the big, yating bodoh dengan Surabaya Allah gede, Madura nyampit Allah raja kana eko, malaikat bingung itu oleh senja dia eko, malaikat situ nyampit tapok colong ngare. Lah Quran sama. Kemanapun Al-Quran tetap menjaga kemurniannya sebagai bentuk itu dari Allah, sebagai bentuk Al-Quran punya mukjizat. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin. Makanya mumpung bulan Ramadan, usahakan satu bulan ini kita hatam satu hataman. Kalau gak bisa hatam 30 juz, usahakan separuhnya 15 juz. Gak bisa 15 juz, pola 10 juz. Gak bisa 10, 5 juz. Tak bisa sajus, tak bisa sajus mate boy. Tapi insya Allah kalau kali butuh ini sudah berjus-jus nggih. Udah berapa jus bu? 3 jus. Jus apa saja? Jus apukat, jus lemon.
Setidak-tidaknya kalau tidak bisa mengaji, dengarkan. Karena al-qari wal mustami syarikani fil khair. Tidak bisa baca, kalau ada orang tadarus, kita usahakan mendengarkan. Karena yang membaca dengan yang mendengarkan Al-Quran sama-sama dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'. Bihi dengan Al-Quran, astafi saya memohon sembuh kepada Allah, min kulli da', dari semua penyakit. Sebagaimana Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Dulu kalau ada orang sakit, itu obatnya Al-Quran. Ada yang secara ruqyah dibacakan ayatnya kepada orang yang sakit, ada orang yang dibacakan kepada air. Kamu ada air enggak dia? Samora-mora pidato baru makin beri gelas tok bulan. Siapa itu? Pon saya langkong. Mungkin pon saya banyak di hidup. Kor la beda. Mana kampung kita boleh aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah dulu kalau ada orang sakit, ada yang dibacakan secara ruqyah, dibacakan ayatnya langsung kepada orang yang sakit, atau pakai wasilah bilma, dibacakan ayat Al-Quran kepada air, airnya dikasih minum kepada orang yang sakit. Dulu sembuh. Mangken bedereng sakit sarah, maca ki Quran di sampean, beki kasih sakit eno maki mate. Loh kok enggak sama? Bukan Al-Qur'annya, tapi kita sekarang hati yang membaca Al-Quran itu adalah hati yang mati. Makanya kata Rasul, innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah tidak akan menerima ketika sesuatu itu muncul dari hati yang tidak hidup, dari hati yang mati. Dulu orang baca Al-Quran itu gak begitu fasih. Orang Madura gak fasih dulu. Ketahuan orang Madura meskipun ada di Surabaya, kalau ngaji kurang kebuka. Akikep geluh Madura nih kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madura munda iya aja. Kalau asli Surabaya, tak lempas anganga geluh. Waca kalu lilaki kan tata. Nah, itu Madura. Ngaji coba. Lekeng make sini kamu selambok manti jak macam. Begini apa nggih? Kenapa? Bahkan dulu itu kalau di Madura ada yang jadi pujuk. Apa? Kenapa suruh baca pujuk nih kan? Mbah. Nyampit tak tahu dia. Apa? Keramat. Punden. Pesarian punden. Mangkennya gak ada siti bujuk makin saya masih mun siti jerengkong banyak. Nggih napa nggih? Gini. Saya dulu pernah dikasih amalan kalau hujan terus agar hujan itu berhenti disuruh baca ayat liila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita itu dibaca 11 kali insyaallah hujannya berhenti. Situng bakto gula pengajian Madura pas saya ceramah hujan. Saya ingat amalan agar hujan berhenti. Saya baca biila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita. Salah cina ta ambu kula ekene benlap kelap ko. Maklo melo manti bani Quran na selo manti saya maca ate na butuh. Nggih napa nggih? Kenapa? Terlalu banyak maksiat di akhir zaman. Makanya saya sering pesan
lebih-lebih bulan Ramadan, maksiat ini kalau bisa kita stop dulu. Kenapa kok demikian? Puasanya gak batal orang yang tetap bermaksiat tapi pahalanya hilang. Makanya sekarang kan ada istilah ngebuburit, menunggu waktu malam terus jer-gelajer rok bongimbong campur lagi bini. Lah ini kamu rok matur benih karo ngebuburit, ajling burit apa? Cak gila kelompok kaki deh bu. Sekampo matawan pokang matuan betes tak kelompok sampian dia. Kangi gak? Yang buka aurat cowok apa cewek? Wedok apa lanang? Sekampo matawan betes deh ya dong. Muntang tretan di mabeda matuan betes deh ya kak? Udah iya muntang kelompok deh. Di mabeda kayak laki matau betes. Cek betes apa ada bentan dia ker-ker aja. Lah dulu maksiat belum adalah orang itu kalau malam tirakat. Kata orang Madura, atapah. Mangken mun malam atapet. Mangkana tak manti mangken ya. Dulu Al-Quran itu jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Mungkin itu obat zahir atau itu obatnya hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Apa hati berpenyakit? Sombong, iri, ujub, takabur, cerik. Apa bahasa Surabaya cerik? Medit. Kalau ada pembangunan masjid salah tak nyumbang alaku nyumbang akan dan ntar kareng ngalaku benih nyumbang besi nyumbang mata ada badan apa ada. Tapi kalau yang hadir insya Allah hutan ini kau potongan lampu kapi ini nanti Rabbi Allah setuju hadir kabur ngabi masjid budian. Amin. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga bersama dengan masjid. Amin. Amin Allahumma. Karena ada janji Rasul, orang yang ikut serta terkait pembangunan masjid, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah oleh Allah di surganya Allah. Artinya orang yang ikut serta terkait pembangunan masjid akan masuk surga. Gak mungkin tidak masuk surga kalau rumahnya sudah disediakan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Al-Quran yang pertama kalamun qadim la yumallu sama'uhu tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da. Dengan Al-Quran kita memohon sembuh kepada Allah dari semua penyakit, entah itu penyakit zahir atau penyakit hati atau penyakit batin. Insya Allah kita ketika menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah, Allah akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Dan mudah-mudahan Al-Quran juga mengobati kita dari penyakit-penyakit zahir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dulu orang itu kalau takut yang dibaca Al-Quran. Dulu kalau orang itu kena setan yang dibaca Al-Quran. Makanya gue sering ngebela, kalau ada orang tidur terus waktu tidur biasanya itu paap saap. Napa bahasa Surabaya absaab? Hap-sahap. Orang dedung sering tompa absaab itu bacalah Al-Quran, baca akhir surah Al-Baqarah, baca ayat kursi. Orang setedung maca akhirah surat Al-Baqarah dijauhkan oleh Allah dari setan. Pasera orang seasarin maca ayat kursi tak kira itu tompa absaab. Mun sampian lamari maca ayat kursi bukas pakun itu tompa. Nah, cuma ni absaab jawab soop. Jadi kan makin Quran tak baca. Semoga kalau bulan Ramadan kau lebih ajunan meskipun setahun sekalian bisa baca Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan Rasul memberi pernyataan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Artinya kita-kita yang ahli baca Al-Quran
tidak akan masuk neraka, akan masuk surganya Allah bersama dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, masjid. Ini masjid masih baru, kita doakan mudah-mudahan masjidnya yang sudah bagus, yang sudah megah, mudah-mudahan banyak yang berjamaah. Amin. Insya Allah mulai besok sudah dimulai sholat Jumat, besok malam sudah sholat tarawih. Mudah-mudahan yang sholat tarawih banyak. Kempang muntrobanya asal bejeng tarawih, imamnya diaki segencang. Kalau imamnya cepat, insya Allah banyak si berjemaah. Keng mun imam mah abid benih karo sing ngode billahi maka saya tua hilang. Betul? Lah, ini bukan saya, Rasul yang menyatakan, idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Apabila di antara kalian diangkat menjadi imam, falyukhaffif, maka salatlah dengan cara ringan. Jangan terlalu lama. Yang makmum banyak yang punya penyakit asam urat. Mun mancengabit tak kuat, nggih. Kalau imamnya pakai lagu Mekah, terus yang dibaca surat pertengahan, insya Allah du malam seramih. Mari najeng bejeng neza makmum. Otiaki lagu malam bah. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Ibu dia nyampit billahi ibu malam tak boleh. Ini kalau sing ngode makin mbak keluar, Allah. Siapa yang jadi imam tu? Ada apa bah? Ibu yang ngambil kelas. Kamu macam ngambil betes dah kau. Ini suruh mulai tak mulai. Allah. Iya badi nak lah karabit cak masjid anyar coba ngandai ke masjid doje kau bungan lagi hamba nyari kasih kencang oleh semalam beli boleh mak beli baca lah kencang kalau terus sakit tolpak tangan wah kita takbir imam mana tu. Makanya jadi imam tarawih itu terlalu cepat sholatnya enggak sah. Terlalu lama makmumnya hilang. Makanya at-tawassut bainal amrayn, harus di antara cepat dan pelan. Terlalu cepat jangan, terlalu pelan yang sedang-sedang saja. Lah cepat itu bagaimana? Diringankan kata Rasul. Kita jangan terlalu cepat sampai menghilangkan tumak nina. Saya sering kasih contoh seperti ini. Kita boleh cepat, tapi tumak nina itidal harus kita jaga. Allahu Akbar. Kita gak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, gak apa-apa. Tapi kita berada di posisi ruku harus berhenti. Allahu Akbar. Tahan dulu biqadari subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Tahan dulu. Jangan langsung sujud. Kalau langsung sujud, itu namanya menyambung rukun satu dengan yang lainnya, gak sah. Lah kadang ada badan sudah tumak ninah, badan tidak bergerak, tanah ngaguli, itu juga enggak sah. Allahu Akbar, sami Allah, Allah. Jarok noro tak tahu kak kere kalau dia. Aramat tuli itekem tek-tek juga. Oh monggo. Ki nyereng, Waalaikumsalam. Yang dia berkatung hidang lah. Hah? Pak Abid yuk ceramah aja 1 jam. Nah, kalau kali butuh biasanya ceramah berapa jam?
Berapa? 3 jam, 4 jam. Ceramah di 4 jam tambu sekali. Ya mun 4 jam jak ngunceng kiai ngunceng desel boy. Lagi di ngaki sampai sebut iya mun saya bawa lanjut kok. Saya atasnya gua tak lecak iya. Kok orang le ngunceng boleh. Gampang mun terlalu jam ah. Ala beda rondo. Pada rondo nganggur. Kaget aja menurut nama. Ya cak gila kapi rondo umur 22 bu. Ini umur sebidak ni unsupuro. Jadi lar kalian ke puskesmas kok. Kilaku batok. Tek narik mincret. Yang beda rondo. Beda rondo umur 2 lekor. Bahasa nggak rembi ruang. Pola rondo saya gelak dah. Jangan gelak engkabin biko kemarin aja. Janjak mun rembi tak kira-kira aku milih iya. Pak tam pesan tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, kita beralih kepada masjid. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang yang ya'muru itu memakmurkan atau membangun masjid. Membangun masjid itu ada 2. Ada al-imaratu hissan, ada al-imaratu maknan. Bisa ambu. Kata kamu nyepetek gini gitu ada makan. Terus lagi dah idan dia lah. Justru ambu tak ada. Terus. Cek padeng aja lo teman nomor yang gendeng dina. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang membangun masjid, perhatikan. Membangun masjid itu ada 2. Ada al-imaratu hissan, pembangunan masjid secara bangunan. Ini pembangunan masjid secara bangunan, secara fisik. Ada al-imara maknan, ada pembangunan masjid secara maknawi. Apa yang dimaksud dengan pembangunan hissan? Dulu tidak ada bangunan, dibangun masjid dengan dana tadi sampai mencapai 500 juta nggih. 5 juta. Jami berdeki ya sudah iya dinda. Cok tak ada lagi baki di Madura biko. Lah membangun fisik ini namanya al-imarah hissan. Ada al-imarah maknan, masjidnya sudah dibangun lalu diadakanlah ritual, diadakan ibadah, ditempati ngaji, ditempati zikir, ditempati sholat. Ini namanya membangun masjid. Kedua-duanya ini sama-sama dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyumbang semen, nyumbang kawat, dibangunkan rumah di surganya Allah. Amin. Orang yang sholat di masjid rahmatan lil alamin, ngaji zikir di masjid rahmatan lil alamin, di siratal mustaqim nanti ditunggu oleh masjid. Kita yang beribadah di masjid rahmatan lil alamin nanti tidak usah jalan kaki di siratal mustaqim karena masjid yang akan membawa kita. Maka gue lebih sambian mangken saya nyumbang bakal masuk surga, saya abojeng bakal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah al-imarah ini dulu ada salah seorang perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu gak bangun masjid, cuman bersih-bersih di masjid. Masjid kotor, Ummu Mahjan membersihkan. Ada yang kurang rapi, dirapikan sama Ummu Mahjan. Suatu ketika hadirin, Nabi Muhammad mau sholat ke Masjid Nabawi, Ummu Mahjan itu tidak kelihatan. Rasul tanya sama sahabat, "Aina Ummu Mahjan?"
kemana Ummah Mahjan kok tidak ada? Sahabat menjawab, qad matat ya Rasulullah, Ummu Mahjan yang sering bersih-bersih masjid itu sudah wafat. Faghadaba ghadban syadida, Nabi Muhammad marah kepada para sahabat, lima lam tukhbiruni, kenapa kok tidak memberi kabar kepada saya kalau Ummu Mahjan sudah wafat? Andaikan sampian para sahabat ngasih tahu Ummu Mahjan wafat, saya akan mensolati jenazah, saya akan mensolatkan jenazah Ummu Mahjan, fa inna solati syafa'ah laha yaumal qiyamah. Karena kalau saya solat kepada orang yang wafat, solat saya itu akan menjadi pertolongan baginya di hari kiamat. Fadhahaba bihim ila qabriha, maka Nabi Muhammad mengajak para sahabat untuk diantarkan kepada kuburannya Ummu Mahjan. Nabi Muhammad solat ghaib di kuburan Ummu Mahjan. Setelah solat, Nabi Muhammad seakan-akan berbincang-bincang dengan seseorang, padahal pada waktu itu tidak ada seseorang, tidak ada seorang pun di hadapan Rasulullah. Rasulullah seakan-akan berbincang-bincang dengan seseorang, padahal Rasulullah sendirian di kuburan Ummu Mahjan. Setelah pulang, Rasulullah bercerita, Ummu Mahjan telah masuk surga gara-gara sering menyapu masjid. Jadi sampeyan montro masuk surga, dina mah kita abejeng melepo sapo boy. Ingat ke debu nak kisaptar lambe, kisaptar kan tuh mana debu? Tore pas semak ke masjid, tore pas semak, dina mah kita abejeng akur semak, pola dinbu dina kerempak elek. Tapi insya Allah mulai semak ben masjid bakal abejeng ke masjid. Amin. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir dijaga oleh Allah. Hati kita dijadikan orang-orang yang wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati kita bergantung, tidak lepas dari masjid, sehingga bisa sholat berjamaah di masjid 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Amin. Kalau zuhur sama asar dalam keadaan sibuk, mudah-mudahan maghrib sama isya sama subuh. Subuh tak jaga, maghrib dan isya. Loh, muni matura subuh ni ke lebur ke tibi kak. Sa abajang tu walak kak. Sa adan ya jia, sa komat jia, sa cikeran jia. Bajang ke tibi, adan tibi, cikeran tibi, komat tibi, ngimami tibi, sa makmum jeng bajang enak. Gak ada orang hadir kalau subuh. Itu di Madura sebagian. Sorbaja pada. Tapi insya Allah punten, kalau Madura kan ini perumahan padat, Madura kan jauh, masjid dengan perumahan itu kan jauh. Menikah tu cek ke pondok ni ke masa tak boleh cek lemak semak ni kan. Menter ipa lebur ke masjid. Amin. Amin Allahumma. Nggak ada cerita itu di Madura karena sendirian. Tiap pagi gak ada yang berjemaah, akhirnya muadzinnya itu azannya jam 9 pagi. Jam 9 pagi ambil mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, masyarakat berdatangan. Siapa gila aja? Kol sanga adzan. Yang adzan itu kebetulan agak sepuh keluar. Beda apa jauh? Beda apa kaki gila ya? Kol sanga adzan kami. Orang itu kentar kapi gara-gara kaki adan kol sanga. Mbani ka jawab, saya gila jeng, kok apa kaki? Kok adan mau rip kaki lo entar. Adan nisa kaki lo denang. Sopu gila engkau kadibi. Adan kol sanga main tar kapi kan. Ada segila kok apa kaki? Makanya nanti Masjid Rahmatan lil Alamin kalau yang berjemaah agak sepi, coba subuh adan jam 10. Insya Allah kiamat ada di nala. Mudah-mudahan oleh Allah kita yang hadir dijadikan orang yang ahli baca Al-Quran. Yang kedua, dijadikan orang yang wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang istiqomah ke masjid, sholat berjamaah di masjid, sehingga kedua-duanya Al-Quran dan masjid akan mengantarkan kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kehebatannya masjid itu, jangankan kita zikir, jangankan kita baca Quran, tidur, yang penting niat i'tikaf ditulis berzikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampian lagi gak ada kerjaan, nengi Roma, itabung tatangkeh, itabung kolektor, sepeda motor kredit tak majar, larilah ke masjid. Nawaitul i'tikafa taqarruban lillahi ta'ala.
tidur mulai subuh sampai malam tak usah keleman, insya Allah aja hidan sambil. Kalau pakai niat i'tikaf, kita tidur di masjid itu ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh mengotori masjid munajahilan, tak boleh. Makanya untuk perempuan, hukum masuk masjid itu dibagi 3 oleh ahli fikih. Yang pertama ada al-muqsuh, yang kedua taraddud, yang ketiga ubur. Ini kasus 3 perempuan masuk masjid hukumnya beda-beda. Kalau al-muqsuh, berdiam diri di masjid, seorang perempuan haid berdiam diri di masjid, meskipun aminatal withahu, dia itu tidak mungkin mengotori karena pakai pempes umpama. Kalau berdiam diri haram secara mutlak, gak boleh. Yang kedua taraddud. Taraddud itu masuk dari pintu yang selatan ini, keluar dari pintu yang selatan juga, itu juga gak boleh. Itu namanya taraddud, hukumnya haram. Gak berdiam diri, masuk ke dalam, kembali di pintu yang tadi masuk, itu hukumnya juga haram. Yang diperbolehkan yang nomor 3, yaitu al-ubur, melewati masjid. Anang mencek-katek bun barang yang tadi libat dina, keluar libat dabang sedajaan. Berarti kita lewat pintu masjid, tapi antara masuk dan keluarnya pintu yang berbeda. Kalau ada hajah itu diperbolehkan. Kalau yang 2 kasus al-muqsu wat taraddud, berdiam diri di masjid kalau haid gak boleh. Paham? Makin lepas iram pe beluk pembes apa kun tak boleh. Karena beni urusan ngotor dan tapi urusan menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesemak ben masjid nikah lebih gampang masuk surga, yang dekat dengan masjid juga lebih gampang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga Allah berkat dekat dengan masjid, sehingga kata Rasulullah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sempurna solatnya orang yang berdekatan dengan masjid kecuali dia solat di masjid. Usahakan solat fardhu kita di masjid, solat sunnah kita di rumah, sehingga rumah juga ditempati solat. Karena Rasul menyatakan, nawwiru buyutakum bis sholat wa tilawatil Quran, sinari terangi rumah kalian dengan Al-Quran dan solat. Artinya fardu di masjid, solat tahajud di rumah, solat witir di rumah, solat hajat di rumah, solat maktubat atau solat ba'dal maktubat itu juga di rumah. Fardu di masjid, solat sunnah di rumah. Rumah yang di dalamnya ditempati solat, rumah itu akan terang. Rumah yang di dalamnya ditempati mengaji Al-Quran, rumah itu akan bersinar, kata Rasul. Nawwiru buyutakum, terangi rumah kalian dengan solat. Kalau sudah disolati, rumah itu pasti terang dan bersinar. Ada yang bilang, "Cang siapa kan? Engkau abu jangi rumah tok tang rumah pakun peteng." Kalau kita sudah solat di rumah, rumahnya tetap gelap, coba teku kilumi terah. Takut keng dek pulsa lagi. Yang dimaksud terang itu bukan tak usah pakai lampu, tapi hati yang menempati rumah itu akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatus shalah wa bi barakatil Quran. Mudah-mudahan kaulawan ajunan termasuk orang yang ngalaku 2 ngaji Quran ben abojeng ke masjid sunat baru compo, insyaallah kaulawan ajunan termasuk orang sampurna dunia akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini maka kita mari bersama-sama meresmikan masjid ini sehingga besok sudah bisa disolati solat Jumat. Neka pakai tok-tokan kambing, kenapa sih tok-tokan nih kak? Kenapa boleh cek beceng peresmian nih kak? Pakai tok-tok kambing. Oh ngiku ini kak? Ngatu pakai ambulan pas ntar kapio ini. Ireng. Langsung di Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Maka pada malam hari ini bertepatan pada malam Jumat tanggal 30 Maret 2023, Masjid Rahmatan lil Alamin diresmikan. Cek karwa kopak abajeng kakek.
Oh Pak Ang cek ngajen ke masjid banyak bojeng tar ngampung agemi. Mulai boleh kan banyak makin ke masjid banyak bojeng ngampung agemi. Apa? Gratis. Di pom bensin sekarang sudah 2000. Menterengi barokah, amin. Menterengi keselamatan, amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir nanti bisa masuk surga bersama masjid, amin. Dan sebagaimana nuzul Quran diperingati, kita termasuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran dan masuk surga bisa fa'atil Quran, masuk surga bersama masjidnya Allah, masjid rahmatan lil alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas, meskipun dengan bahasa yang mungkin kurang tersusun rapi. Bila ada yang salah dari yang saya sampaikan, kesalahan murni dari kebodohan pribadi. Bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian, buah kedongdong, cukup sekian dong. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.